Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kemerdekaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum khotib naik mimbar, perkenankanlah kami untuk memberikan maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, bagi para jamaah yang telah ada di dalam masjid, diharapkan untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong, untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan, untuk bisa menempati tempat yang nyaman tanpa melangkahi kita. Kedua, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kekhusyuan ibadah sholat Jumat kita. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Al-Muhajirin melaporkan beberapa hal. Pertama, terkait pelaksanaan sholat Jumat. Waktu zuhur Jumat hari ini 11 Agustus 2023 atau 24 Muharram 1445 Hijriah jatuh pada pukul 12:01 waktu Indonesia bagian Barat. Khotib dan Imam Ustadz Ainun Naim Esos, alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Muazin Bapak Helman, alhamdulillah beliau juga telah hadir bersama dengan kita. Kedua, laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin. Saldo tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp44.304.330. Penerimaan untuk minggu ini dari infak pegawai KPP Madya Jakarta Pusat Rp9.050.000, KPP Madya Jakarta Timur Rp7.513.500, KPP Pertama Menteng 2 Rp3.087.500, dan penerimaan dari kotak infak, KRIS dan lain-lain sejumlah Rp6.069.970. Sehingga total penerimaan untuk minggu ini adalah Rp25.720.970. Dan untuk pengeluaran untuk operasional masjid antara lain berupa kafalah, kegiatan ba'da zuhur, tahsin, jumatan, takjil, konsumsi, kebersihan dan lain-lain sejumlah Rp13.042.250. Dengan demikian saldo sampai dengan hari ini adalah Rp56.983.050. Atas infak dan sedekah jamaah sekalian kami ucapkan jazakumullah. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan dan kesehatan untuk melaksanakan amanah pekerjaan kita, dan semoga target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Al-Hadiniyah wa kulin yatin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan iman, Islam dan juga tentunya kesehatan yang membuat kita semua bisa melaksanakan perintah Allah termasuk sholat Jumat di dalamnya. Salawat teriring salam mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, the real idol kita, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya yang mulia, para ulama-ulama generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, para muhaddis, ahli-ahli hadis, ahli-ahli fikih yang muktabar, 4 imam mazhab, para ulama-ulama kontemporer saat ini, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang beliau, yang istiqomah hingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang menghadapi satu krisis yang lebih dahsyat daripada krisis ekonomi, yaitu krisis tauhid atau keimanan, yang seolah-olah ketika kita bicara tentang iman takwa hanya ada pada lingkup kecil di dalam masjid, lingkup sempit di dalam masjid. Tetapi di luar daripada itu seolah-olah Allah menjadi tidak ada. Padahal 2 amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu amalan takwa dan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Ada orang yang sudah kenal dengan agama, sudah lama mengaji,
seringkali dia hadir di dalam majelis taklim, namun terhadap sebuah amanat dia lalai menjalankannya. Ada orang yang terlihat secara lahiriah sangat agamis atau religius dengan simbol-simbol keagamaan yang kita ketahui, entah mungkin jenggotnya dan seterusnya, tanpa mengecilkan kita yang menghidupkan sunnah dengan berjenggot, tetapi kemudian kata-kata yang keluar dari lisannya senantiasa melukai saudara-saudaranya, atau bahkan tidak memiliki akhlak yang santun, terlihat seperti kasar, dan bahkan mungkin tidak mau menebarkan senyum dan salamnya. Padahal seharusnya dengan rajinnya menuntut ilmu dan sudah menjalankan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW, seharusnya ada korelasi yang kuat, semakin terbimbing pada akhlak yang baik. Karena takwa dan akhlak itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. 3 kata kunci yang sering kita dengar dalam setiap pembahasan tentang ilmu-ilmu keagamaan atau praktek-praktek keagamaan: iman, takwa, dan akhlak, amal soleh. Abu Hurairah berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-famu wal farju. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Rasul menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlaklah yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Kemudian baginda Nabi menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmizi yang kemudian Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa dan kemudian akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Bahkan takwa seringkali diulang-ulang dalam setiap khutbah Jumat karena merupakan rukun yang menyebabkan khutbah Jumat itu dianggap sah apabila ada pesan takwa di dalamnya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Begitulah senantiasa khotib menyampaikan dalam setiap rukun Jumatnya, baik dalam berbentuk bahasa Arab maupun lisan secara bahasa Indonesia, seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa maknanya adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah yang akan mendatangkan pahala, rahmat dan keridhoannya, yang menyebabkan kita masuk ke dalam sebuah kenikmatan yang tiada taranya, yaitu surga, akibat dari kewajiban yang tidak kita tunaikan di dunia ini terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah atau menjauhi kemaksiatan atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah bagian dari takwa. Namun takwa yang sempurna menurut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah dengan menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi yang kita kenal dengan berbagai macam hukum di dalam Islam. Yang wajib kita tunaikan, yang haram dan syubhat kita jauhkan, yang sunnah dengan sukarela kita kerjakan, dan kemudian meninggalkan perkara yang makruh karena ingin kita mendekat kepada Allah. Itulah derajat takwa yang sempurna. Kemudian beberapa ulama mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa, al-matkunut taqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma uftirid alaihim. Bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Kemudian khalifah kelima, sering para ulama mengatakan khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal dengan keadilannya, mengatakan takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari dari imsak hingga terbenam matahari, atau mendirikan sholat malam, atau melakukan kedua-duanya bahkan. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Jadi cukup sederhana sekali Bapak sekalian, hadirin rahimakumullah.
bahwa takwa itu adalah hanya sekedar kita meninggalkan sesuatu yang dilarang atau bermaksiat atau perbuatan-perbuatan dosa dan cukup menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepada kita dari agama ini, maka itulah yang disebut dengan takwa. Apabila ada perkara-perkara sunnah yang dengan sukarela tanpa paksaan, kemudian kita tunaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Bonus-bonus pahala yang akan melimpah. Tetapi cukup kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka itu adalah bagian dari takwa. Takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau mengharapkan pahala darinya. Termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau pun takut akan siksanya. Jadi cukup sederhana. Memohon petunjuk pada Allah agar senantiasa kita diberikan bimbingan, menjalankan kewajiban seperti saat ini dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pasti kita semua sudah tahu yang termasuk, mana yang termasuk dosa-dosa besar. Itulah yang harus kita jauhkan. Itu adalah bagian dari takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menafsirkan ayat Al-Imran yang mengatakan tentang takwa dengan sebenar-benarnya dengan menafsirkan maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati dengan tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu diingat dengan tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri dan tidak diingkari. Hadis dinilai sahih. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu saat berucap, semuanya dilakukan untuk meraih pahala dari Allah. Begitupun larangannya pun dijauhi. Tanda-tanda orang bertakwa adalah seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah di awal. Yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuzaz zakah. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir. Ayat kedua, ketiga dan keempat. Hari ini kita dihadapkan pada kehidupan yang serba materialis. Hari ini kita dihadapkan pada kehidupan yang serba rasionalis. Bahwa seolah-olah beriman itu harus dihubungkan dengan sesuatu yang masuk akal. Keberadaan Allah. Apakah kemudian kitab suci masih relevan menjawab problematika kehidupan manusia saat ini? Atau bahkan apakah ada yang namanya kehidupan hari alam kubur? Na'udzubillahi summa na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kehidupan materialis saat ini. Semua dihubungkan dengan kebendaan, semua dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya materi. Padahal Allah telah bentangkan di alam semesta ini dengan tanda-tanda kebesarannya melalui penciptaan alam semesta. Apakah itu tidak cukup? Alam kubur, banyak sebagian orang yang tidak mengimani. Ini adalah tanda orang yang tidak bertakwa. Jika iman adalah landasan teoritis, maka takwa itu adalah landasan praktis. Jadi teoritis normatifnya adalah iman. Dipercaya dengan mengucapkan secara lisan saya beriman. Dibenarkan di dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Tetapi landasan praktisnya, prakteknya adalah takwa. Yaitu mentaati Allah dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam hadis lain banyak sekali bercerita tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita akan sedikit bahas tentang akhlak yang baik. Abu Dzar disebutkan di dalam sebuah hadis mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap kejelekan atau keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapuskan kejelekan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi Bapak rahimakumullah, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap keburukan yang kita lakukan pada dasarnya karena kita adalah manusia biasa yang dianugerahkan hawa nafsu. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengikuti
setiap keburukan atau kejelekan atau dosa yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita lelah dengan berbuat buruk itu sendiri karena kebaikan yang terus mengikuti untuk melawan setiap dosa yang kita lakukan. Seperti itulah makna akhlak yang baik. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendiri karena ditunjukkan sebegitu pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Nah, inilah pengertian atau pemahaman yang parsial. Tidak boleh menghinggapi kita semua bahwa pemahaman yang utuh adalah menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak sesama. Itulah yang disebut dengan akhlak yang baik. Akhlak kita kepada Allah adalah dengan beribadah seperti halnya saat ini kita lakukan. Akhlak kita kepada sesama manusia adalah menunaikan hak-hak sesama. Menunaikan amanat, berbuat baik, menunaikan janji, kemudian tidak mengambil hak-hak orang lain yang bukan semestinya. Dan kemudian senantiasa menebarkan senyum, silaturahmi, dan sebagainya. Bahkan di dalam ibadah yang dilakukan, di dalam praktek agama kita, sebagian besar menyangkut aspek beribadah kita terhadap sesama atau memenuhi hak-hak sesama. Bahkan dalam konsep taubat, jika kita melakukan sebuah dosa, maka cukup kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyadari kesalahan tersebut, tidak mau mengulanginya, dan bahkan kita menghukumi diri kita sendiri dengan berbuat kebaikan, dan kebaikan. Maka insya Allah taubat kita diterima. Tetapi menyangkut persoalan dengan sesama manusia, selama hati manusia tersebut belum ridho, maka dosa kita terhadap sesama belum diampuni oleh Allah. Jika kemudian kita tidak memohon maaf atau berjabat tangan, memohon maaf, meminta keridhaan kepada sesama. Ada hak Allah, ada hak kita terhadap sesama hamba. Maka itu adalah bagian daripada kesempurnaan akhlak kita, menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hak kepada sesama. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri mengatakan, akhlak yang baik adalah sifat yang ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Kalau kita lihat, banyak orang kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya, bolak-balik ke masjid, tetapi kata-katanya senantiasa menyakiti orang lain, atau bahkan dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka ini bisa jadi belum sempurna akhlaknya, belum sempurna takwanya kepada Allah. Karena takwa dan akhlak itu adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh yang akan dinilai bagian daripada ketakwaan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Itulah gambaran akhlak yang baik menurut banyak para ulama. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Imam Ahmad bin Hambal, seorang imam mazhab keempat yang muktabar mengatakan akhlak yang baik adalah jangan engkau marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata bahwa akhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa beragama ini adalah bukan hanya kita menabung amal kita di akhirat, tetapi juga kita olah amal kita di dunia ini dengan berakhlak yang baik terhadap sesama manusia. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, hidayah kepada kita, dan perlindungan dan senantiasa memohon agar senantiasa berada dalam ketaatan hingga akhir kehidupan kita husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.